Selamat malam Pak Dadi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dengan judul Upaya Pelestarian dan Mempelajari Bahasa Indonesia agar Diminati Negara Asing. Boleh di next. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Stefani, saya sendiri, kemudian ada Siska Setiawan, kemudian ada Shirley, kemudian ada Violanita, dan yang terakhir ada Evelyn. Jadi bahasa itu bisa menjadi sebuah alat komunikasi dalam berpikir dan bertutur kata. Karena setiap suku bangsa pastinya mempunyai dan menggunakan bahasanya masing-masing sehingga dapat dimengerti masyarakatnya. Karena hal inilah yang membuat semua orang belum tentu paham apa yang dibicarakan oleh orang yang berbeda suku bangsa. Salah satu caranya agar kita dapat berkomunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda itu dengan mempelajari bahasa yang mereka gunakan. Kemudian di Indonesia juga diunggulkan karena memiliki letak geografis yang strategis dan juga memiliki keanekaragaman budaya. Hal ini menjadi daya tarik bagi negara asing sehingga mereka mulai mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sudah diminati oleh negara-negara lain, terutama di zona Asia Pasifik. Tetapi hal ini juga belum tentu menjamin kalau bahasa Indonesia itu sudah tersebar dan dipelajari dengan baik, karena kurangnya BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing yang belum terlalu fasih dalam berbahasa Indonesia baik secara formal maupun non-formal. Kemudian ada pun rumusan masalah dalam makalah kami. Yang pertama itu ada apa definisi bahasa Indonesia, kemudian bagaimana perkembangan sejarah bahasa Indonesia, apa keunggulan bahasa Indonesia di dunia, bagaimana upaya WNI dalam melestarikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu untuk mengetahui definisi dari bahasa Indonesia, mengetahui sejarah bahasa Indonesia, kemudian keunggulan bahasa Indonesia, dan mengetahui upaya WNI dalam melestarikan bahasa Indonesia. Kemudian untuk manfaatnya itu untuk menambah wawasan penulis serta pembaca mengenai permintaan dan perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Kemudian untuk lanjut ke bab 2 yaitu pembahasannya. Yang pertama itu ada definisi bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem dari lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh manusia yang dipakai oleh masyarakat dalam berkomunikasi antar sesama dan bekerja sama. Di sini definisi bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keragaman bahasa. Yang pertama itu ada ragam bahasa pada perorangan atau biasa disebut idiolek. Kemudian ada ragam bahasa kelompok suatu daerah. Kemudian ragam bahasa pada bidang tertentu. Kemudian ada ragam bahasa pada bentuk bahasa. Kemudian ragam bahasa pada situasi. Yang terakhir itu ragam bahasa pada kelompok atau suatu golongan tertentu. Kemudian ada 5 jenis-jenis bahasa. Yang pertama itu ada bahasa lisan, biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar sesama. Kemudian ada bahasa tulisan, biasanya ditulis atau menggunakan kata-kata secara tertulis. Kemudian ada bahasa batin, biasanya ini merupakan interaksi mental untuk mengungkapkan isi hati. Kemudian ada bahasa isyarat, biasanya dipakai oleh teman-teman yang tunarungu atau tunawicara. Kemudian ini yang terakhir itu ada bahasa programmer, biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai programmer. Kemudian ada fungsi. Yang pertama itu fungsinya sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa suku, kemudian yang terakhir itu alat perhubungan antar budaya atau antar daerah.
Selanjutnya saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia berkembang pada saat terbentuknya Sumpah Pemuda, yaitu pada 28 Oktober 1928. Setelah terbentuknya bahasa Indonesia, terus berkembang bersama-sama dengan berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, dan ejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sudah digunakan sejak dahulu sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Istilah bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia karena adanya permasalahan tentang sebutan Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia yang diusulkan oleh Muhammad Tabrani untuk mengubah istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat dilihat pada zaman Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran kebudayaan. Bahasa Melayu juga telah ada di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Melalui pembahasan sejarah bahasa Indonesia di atas, dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia melalui proses yang unik, berawal dari bahasa Melayu, berhubungan dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu, dan akhirnya bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama sebagai bahasa pemersatu. Pada mulanya, bahasa Indonesia dikenalkan kembali oleh para pemuda pada tahun 1928 pada 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Sangat jelas dibuktikan, bahasa Indonesia pertama kali digunakan sebagai bahasa pemersatu. Kemudian bahasa Indonesia mulai diterima oleh masyarakat dan secara harfiah menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan sejak ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 36 Tahun 1945 pada 18 Agustus. Kemudian, bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam kategori bahasa internasional, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional telah dilakukan terbukti karena adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang bertempat di Jakarta pada 28 Oktober hingga 1 November 2018 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga turut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Oke, selanjutnya saya akan membahas keunggulan bahasa Indonesia di dunia. Terdapat beberapa penyebab bahasa Indonesia bisa diminati oleh warga negara asing. Yang pertama, bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dan dihafal dikarenakan bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia termasuk mudah dipelajari oleh orang asing. Yang kedua, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini menyebabkan banyak investor asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses berinvestasi dan keberlanjutan, maka mereka mau tidak mau harus mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kebudayaan Indonesia sangat beraneka ragam, yang juga menjadi salah satu alasan para wisatawan asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, lalu Indonesia di mata dunia. Ini saya ambil ada 4 negara. Yang pertama di Australia. Bahasa Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Sudah lebih dari 500 sekolah dasar yang menjadikan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Dan untuk perguruan tinggi, menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia. Lalu untuk di Mesir, Mesir tercatat mendirikan pusat studi Indonesia di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek seperti ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan untuk di Vietnam sendiri posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan juga Jepang yang dikenal sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Pihak Vietnam berpendapat sebagian pemuda Vietnam melihat adanya keperluan untuk mempelajari bahasa Indonesia, mengingat kemungkinan meningkatnya hubungan bilateral kedua negara yang berpenduduk terbesar di ASEAN untuk masa depan.
Dan terakhir ada Jepang. Nah, Jepang ini mendirikan pusat-pusat studi di Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang pada tahun 1969. Sampai saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Sementara universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan terdapat lebih dari 20 perguruan tinggi di Jepang. Nah, selain yang tadi 4 negara itu, ternyata bahasa Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Wikipedia Bahasa Indonesia juga menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Namun, dari semua banyak keunggulan bahasa Indonesia, masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan bahasa Indonesia tidak mampu menjadi bahasa internasional. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dikarenakan orang Indonesia sendiri pun masih belum memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ada paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Masih banyak orang yang berpikir bahwa menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris menunjukkan gengsi sosial yang tinggi dan dapat dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Dan yang ketiga, daya tarik politik dan ekonomi di Indonesia masih rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara bergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya WNI untuk melestarikan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ini kan merupakan bahasa resmi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti. Semakin berkembangnya zaman yang modern, penggunaan bahasa dunia seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin menjadi tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh seseorang. Hampir semua jenis pekerjaan membutuhkan bahasa Inggris. Hal ini membuat mulai bermunculnya sekolah maupun universitas bertaraf internasional. Sebenarnya tidak ada yang salah jika masyarakat Indonesia belajar bahasa percakapan dunia. Namun jangan sampai hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi pudar. Bahkan sampai tidak tahu tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa di next. Selanjutnya, berikut ini kan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertain. Nah, membuat masyarakat lokal maupun asing tertarik dengan dunia entertain Indonesia akan membuat mereka tertarik juga dengan kebudayaan Indonesia. Menciptakan drama dan film Indonesia yang berkualitas yang dapat dijual di pasar internasional akan membuat masyarakat dunia penasaran akan Indonesia. Hal ini juga bisa membuat mereka tertarik untuk mempelajari tentang Indonesia. Nah, selanjutnya ada penyanyi. Misalnya penyanyi yang berbakat juga bisa menjadi aset penting bagi suatu negara untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Dengan menciptakan lagu yang enak didengar dan berkualitas akan membuat masyarakat asing tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Lalu, membuat masyarakat asing tertarik dengan budaya Indonesia tidak hanya membuat mereka tertarik mempelajari budaya dan bahasanya saja, namun juga tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan begitu, akan meningkatkan devisa negara dari sisi kepariwisataan. Hal ini tentu akan membuat negara Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah kelompok kami. Kelompok kami memiliki kesimpulan bahwa bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada atau tambahan partikel di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa yang dimiliki negara lain. Namun perkembangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional memiliki beberapa kendala-kendala, misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang dikuasai oleh negara lain. Tidak hanya itu, ekonomi yang masih didominasi oleh negara lain juga membuat bahasa Indonesia berkendala dalam menjadi bahasa internasional. Tetapi di balik kekurangan yang ada dalam bahasa Indonesia ini,
sudah mulai banyak dikenal bahasa Indonesia oleh negara lain melalui misalnya mahasiswa ataupun orang Indonesia yang berada di luar negeri yang mampu memberikan pengetahuan dan menyebarkan luas bahasa Indonesia. Selanjutnya, saran dari kelompok kami adalah demi mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai bahasa yang dimiliki sendiri dengan menggunakan secara baik dan benar. Belajar bahasa asing memang diperbolehkan, asalkan kita tidak melupakan bahasa kita sendiri. Selain itu, sebagai penerus bangsa, kita juga harus bisa menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena apabila bukan kita yang memperkenalkan, maka siapa lagi akan memperkenalkan bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebaiknya kita dari sekarang mau lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia kita sendiri. Berikut adalah daftar referensi dari kelompok kami. Sekiranya itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.